Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem periodik unsur. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Gimana perkembangannya? Pertama kali oleh kimiawan Arab dan Persia, mereka mengelompokkan unsur itu berdasarkan sifat logam dan non-logamnya. Jadi unsur-unsur itu dikelompokkan berdasarkan ini semua unsur logam, yang ini unsur non-logam. Nah, pada tahun 1789, Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia. Unsur-unsur kimia itu dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan kemiripan sifatnya, yaitu kelompok gas, tanah, logam, dan non-logam. Oke, namun kelemahan dari teori Lavoisier ini, pengelompokannya masih terlalu umum, jadi masih sangat umum sekali gitu kalau unsur-unsur itu hanya dikelompokkan berdasarkan ini gas, ini tanah, ini logam, non-logam. Namun kelebihannya, beliau sudah mampu mengelompokkan 33 unsur yang ada berdasarkan sifat kimianya, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Siapa ilmuwan setelahnya yang mengelompokkan? Yaitu John Dalton. Ini John Dalton itu kan berhasil mengemukakan teori atomnya ya. Karena teori atom dari John Dalton inilah unsur-unsur dikelompokkan dalam tabel periodik. Oke, karena John Dalton sudah mampu mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Setelah itu, unsur-unsur dikelompokkan oleh Berzelius. Ini membuat daftar massa atom unsur-unsur yang lebih akurat lagi. Nah, pada tahun 1829, Dubiner mengelompokkan unsur yang tiap kelompoknya terdiri dari 3 unsur yang mirip sifatnya. Oke, dia mengelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya. Jadi ia mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium itu sangat dekat dengan massa rata-rata dari 2 unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium, dan juga mengemukakan beberapa kelompok unsur lainnya. Oke, tadi Dubiner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok 3 unsur yang disebut triad. Kelemahannya, pengelompokan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain, dan tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur yang kelompok triad tersebut. Namun kelebihannya, keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Oke. Kemudian pengelompokan unsur-unsur tersebut dikembangkan oleh Newlands. Ialah ilmuwan dari Inggris. Ia merupakan orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Oke, Newlands mengumumkan penemuannya yang disebut hukum oktav. Apa itu? Jadi ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama itu mirip dengan unsur ke-8, dan unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Di setiap 8 kali ya, hukum oktav. Disebut hukum oktav karena beliau mendapati bahwa sifat yang sama berulang pada setiap unsur ke-8 dalam susunan selanjutnya, dan pola ini menyerupai oktav musik katanya. Namun kelemahan dari teori ini adalah dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur, dan penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Baru karena kelemahan itulah Rothameyer dan Mendeleev mengelompokkan unsur berdasarkan sistem periodik pertama berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat unsur. Kalau yang tadi kan hanya berdasarkan kenaikan nomor atomnya, kalau yang ini sudah berdasarkan kemiripannya juga. Ini pada tahun 1869, yaitu seorang sarjana asal Rusia, Mendeleev, dalam pengamatan 63 unsur yang sudah dikenalnya, dia menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur tersebut adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Mendeleev menetapkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan, lajur-lajur horizontal, yaitu lajur unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya.
Ya, ini disebut periode daftar periodik Mendeleev yang dipublikasikan pada tahun 1872. Nah, namun teori ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu masih terdapat unsur-unsur yang masanya lebih besar, letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Itu kelemahannya. Baru kemudian Moseley pada tahun 1913 melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Ia menyimpulkan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah protonnya. Hal tersebut diakibatkan adanya unsur-unsur yang memiliki massa atom yang berbeda, tetapi memiliki jumlah proton sama atau disebut dengan isotop ya. Oke. Kenaikan jumlah atom ini mencerminkan kenapa ini? Oke, kenaikan jumlah atom ini mencerminkan kenaikan nomor atom unsur tersebut. Pengelompokan unsur sistem periodik modern merupakan penyempurnaan sifat periodik dari Mendeleev yang disebut juga sistem periodik bentuk panjang. Seperti apakah sistem periodik bentuk panjang ini? Oke. Nah, ini. Oke, sistem periodik unsur yang sekarang. Ini sistem periodik modern disusun berdasarkan konfigurasi elektron atau nomor atomnya dari unsur-unsur. Sistem periodik modern dibagi menjadi satu baris dari kiri ke kanan dan kolom-kolom dari atas ke bawah. Baris itu disebut periode, sedangkan kolom tersebut disebut golongan. Unsur yang jumlah kulitnya sama terletak pada periode yang sama. Unsur-unsur yang struktur elektron terluarnya atau elektron valensinya sama terletak pada golongan yang sama. Nah, ini disebut dengan golongan. Ini banyak golongan. Yang ini disebut dengan periode. Lajur ke sini, periode. Oke. Golongan itu ada yang menentukan nomor golongan itu berdasarkan ini. Nomor ya. Ada 1 sampai 18 atau berdasarkan golongan utama dan golongan transisi. Jadi ini kalau berdasarkan golongan utama, ini golongan 1A. Yang ini 2A. Nah, sini 3A. 4A. Ini 5A. Yang ini 6A. 7A dan terakhir 8A. Nah, kalau yang ada di tengah-tengah ini disebut dengan unsur transisi. Ini logam transisi semua, mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, di sini sampai 9-nya kemana nih masuknya? 8B, ini 1B, yang ini 2B. Oke, ini golongan utama, ini golongan transisi atau ini boleh golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai golongan 18. Nah, di sini ini ada lantinida dan aktinida. Jadi ini masuknya ke sini. Panjang ya. Oke. Nah, karena ini unsurnya sangat banyak, tapi yang perlu adik-adik hafalkan hanya golongan utama saja. Kakak bantu ya bagaimana cara menghafalkannya. Oke, ini ada golongan 1A. Untuk memudahkan adik-adik menghafalkannya, golongan 1A itu kan unsurnya ada He, hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Oke, untuk memudahkan menghafalkannya, adik-adik cukup mengingatnya seperti ini saja. Hari libur, naik kereta rombongan Cisarua, Prancis. Jadi kalian bisa menghafalkannya, hari libur naik kereta rombongan Cisarua, Prancis. HLINAKRBCSFR. Itu untuk golongan 1A. Untuk golongan 2A, untuk memudahkan menghafalkannya, ini golongan 2A. Adik-adik bisa menghafalkannya dengan cara BE, BEMO, mogok, cari,
serep ban radial. Oke. BEMGCASRBARA. Jadi B mau mogok cari serep ban radial. Itu untuk golongan 2A. Untuk golongan 3A, oke, cara menghafalkannya ini golongan 3A. Cara menghafalkannya bersama Ali gagal injak telur. Jadi BALGAINTL, bersama Ali gagal injak telur. Oke, selanjutnya golongan 4A